satu artis dari luar kota ke Jakarta, aku temenin gitu kan. Dia lagi kalang kabut atau lagi ya imajinasi lagi, itu akhirnya aku disetubui lah sama wanita, bukan aku yang disetubui gitu. Gimana ya gitu memberikan kenikmatan untuk istri sedangkan aku nggak mampu untuk mensetubui istri aku sendiri karena aku sudah nikmat dengan bersetubuh dengan laki-laki. Ketakutan itu satu akibat trauma, dua akibat kebiasaan tadi. Sehingga si nalurinya berubah gitu, fantasinya. Dan itu adalah penyakit. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Nah, saya penasaran dengan jodoh nih Kang nih. Ricky kan sempat cari-cari jodoh. Nah, itu pernah ada nggak sih perempuan yang kan udah tahu kamu tuh sekong, kamu tuh gay gitu ya. Nah, itu nerima kamu apa adanya, terus mau sama kamu, pernah nggak? Banyak banget, alhamdulillah banyak banget. Aku punya beberapa mantan tuh emang aku orangnya nggak bisa bohong ya. Perempuan? Iya, aku nggak bisa bohong orangnya. Jadi aku selalu ngasih tahu sebelum orang gini, aku orangnya first impression. Jadi ketika aku suka sama dia, aku langsung ngomong, aku suka kamu misalkan dalam konteks berpacaran ya maksudnya. Dan mereka nggak mau gitu kerjaan aku kayak gini. Malah sempet ada satu cewek yang aku menyukai dia gitu. Aku tuh dandan show pakai, dia makin BH tuh dia, yang makin wig tuh dia gitu. Tapi aku ngerasa kayak pas yang ngapus makeup dia tuh aku ngerasa bersalah. Kok gue menurunkan harga diri aku sendiri depan mata cewek gitu loh. Padahal kan aku sebenarnya laki-laki gitu. Itu sih yang bikin malu. Tapi banyak wanita-wanita tuh malah ketika aku jujur dan tahu aku begini, malah jauh makin suka. Karena kata gini, aku kalau kakak tuh tahu, pasti kakak tuh orangnya romantis, kakak tuh orangnya tahu hati wanita gitu. Dan pasti lebih ngerti tentang wanita gitu, lebih. Dan aku sukanya kakak nggak ngebohongin kita gitu. Ketika kalau malah kakak nggak bohong malah nggak bilang, itu pasti kakak bisa selingkuh mungkin sama cowok gitu, dibohongin, kita nggak tahu. Mereka lebih respect ketika aku jujur dan apa adanya. Berarti kamu nggak usah patah semangat dong, pasti bisa lah ya dapat jodoh. Insyaallah. Ya kan? Tinggal kamunya. Nah, boleh nggak saya buka sedikit curhatan kamu nih? Boleh nggak? Soal yang masalah model-model itu? Boleh. Kan kamu boleh. juga udah terlanjur gamblang. Kamu juga di episode sebelumnya kan menceritakan nih bahwa kamu pernah berhubungan sama siapa, seperti apa. Nah, ini agak vulgar sedikit nih, Kang nih. Jadi Ricky kan pernah cerita sama saya, Kak Eka, saya nih udah mau hijrah nih, tapi saya takut, bisa nggak saya muasin perempuan? Karena saya biasanya nggak pernah pakai, saya biasanya dipakai. Bahasanya nih, iya, Kak, maaf ya, agak-agak terus terang gitu ya. Jadi pernah dia ada cerita, kamu aja deh yang ceritain yang masalah model-model itu gimana itu? Jadi gini loh Pak Ustadz, kita kan kalau menikah itu kan lahir batin, ya kan? Mungkin saya gini, namanya juga saya homo ya Pak Ustadz, maaf ya. Saya kan udah lama dari kecil ya gitu, kalau baca bulan udah gitu saya homo dan saya memaksakan diri untuk wanita. Mungkin kalau berakting untuk ya udah aku suka kamu, itu kan berakting, ibaratnya dipaksain lah ibaratnya. Tapi kan dipiting terus pas jangan kesini. Dipaksain gitu, maaf. Dipaksain gitu. Yang aku khawatirin gini loh, aku memaksakan diri nih misalkan. Nah, aku mengkhawatirkan ketika aku hijab kabul. Dan aku mikir gini, aduh, lahirnya sama batinnya tuh belum terima gitu loh. Aduh, gimana ya pas malam pertama ya? Aduh, aku gak bisa berhubungan karena waktu dulu aku punya satu artis dari luar kota ke Jakarta, aku temenin gitu kan. Dia ya namanya aku ngerasa wanita ya Pak Ustadz. Aku bilang, aku tidur berdua, makan bareng berdua, sampai dia bilang, kamu tuh ganteng, kenapa kamu nggak suka sama cewek gini-gini? Aku pikir, aku nggak tahu, aku pikir dia menganggap aku ya seperti dia perempuan, tapi ternyata mungkin dia lagi kalang kabut atau lagi, ya imajinasi lagi itu, akhirnya aku disetubui lah sama wanita, bukan aku yang disetubui gitu. Dan aku mikir kayak, aku nggak mau, yang diperkosa aku diperkosa, dan aku kayak,
akhirnya aku mikir gini, aku nggak bisa. Balik lagi, cok. Iya, lupa. Aku nggak bisa. Suka ke bawah. Agak kayak gini, aku kayak serasa kayak perempuan diperkosa. Jadi suka aku bilang aku nggak bisa, aku bilang gitu. Tapi aku mikir lagi, loh siapa tahu ini aku bisa bertobat, coba gitu. Tapi aku bener-bener nonton video artis yang sedang berhubungan yang viral. Aku nonton dari situ dulu tuh. Tapi kamu nggak di depan dia nontonnya kan? Kamu melipir dulu. Ngomong ke dia, bentar-bentar, aduh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa bangun gitu ya kan. Aku nonton dulu, aku nonton video itu aku fokusnya ke laki-laki itu, jadi makanya aku bisa bangun. Bang, ampun, rasanya aneh gitu, kayak aneh, aneh-anehnya yang aku nggak bisa. Ini bukan diri aku, sampai aku lari, sampai aku pakai segini pengen tarik. Aku nggak bisa, please, aku nggak bisa. Ayo, mungkin si wanita itu udah membara-bara gitu. Dan aku pengalaman dari situ Pak Ustadz. Jadi aku tuh pas ketika nanti aku ijab kabul nikah, ya Allah, gimana ya gitu memberikan kenikmatan untuk istri, sedangkan aku nggak mampu untuk mensetubuhi istri aku sendiri karena aku sudah nikmat dengan bersetubuh dengan laki-laki. Itu sih. Nah itu terapinya gimana tuh Kang? Jadi sekali lagi fitrah dari Ricky ini adalah laki-laki ya. Maksudnya adalah ketika jiwa dan raganya sudah Allah takdirkan untuk menjadi sosok laki-laki, maka dia adalah laki-laki. Adapun misalnya ketika seorang laki-laki dioperasi ya, jenis kelaminnya itu katanya dioperasi kemudian berubah, tetap dia tidak bisa punya rahim. Ya fitrahnya laki-laki gitu ya. Maka sudah pasti kecenderungannya adalah laki-laki. Nah, adapun tadi cerita bahwa saya tidak bisa menghadapi perempuan itu dikarenakan rasa tadi. Contoh gini, saya tidak bisa, saya takut sama nasi. Ada orang yang gitu. Saya takut sama misalnya yang aneh-aneh lah ya. Takut ketinggian. Kan itu ada terapi kan? Kenapa takut ketinggian? Karena takut jatuh. Oh iya gini-gini. Nah, ketakutan itu satu akibat trauma, dua akibat hal yang sifatnya bertentangan, dua akibat kebiasaan tadi. Karena terbiasa itu, terus dijel-jeli sama teman-temannya itu, sehingga si nalurinya berubah gitu, fantasinya. Dan itu adalah penyakit. Nah, penyakit itu harus diterapi. Bagaimana terapinya? Satu, konteksnya tadi tazkiyatun nufus dulu, taubatan nasuha, kemudian perbanyak tilawah Quran dan seterusnya, gitu ya. Sholat juga diperbanyak. Yang kedua, terapi Quran, ruqyah. Jadi itu benar-benar dibacakan rutin, sendiri, dibantu oleh orang lain setiap hari. Niatnya apa? Niatnya tadi menghilangkan penyakit. Kan itu penyakit. Kayak orang punya ini misalnya psikopat, itu kan penyakit ya. Penyakit jiwa, seperti hanya penyakit jasad, penyakit jiwa itu bisa disembuhkan. Saya sering menterapi misalnya orang-orang yang terkena gangguan jiwa tadi. Ya itu penyakit, bisa disembuhkan. Nah, disembuhkannya gimana? Disembuhkannya dengan cara diterapi Al-Quran, dan dia sendiri menjadi orang-orang yang sifatnya kembali kepada fitrahnya. Artinya hilang penyakitnya itu. Jadi sambil memperbaiki diri, sambil terus berusaha ya, hentikan semua perbuatan dan makanan, minuman, serta macam-macam yang haram tadi, sambil terapi ruqyah. Nanti akan kita ajarkan. Terapi ruqyah mandiri, bagaimana niatkan supaya hilang dari penyakitnya. Ini kan penyakit ruja. Jadi penyakit ruhiyah atau jiwa ini seperti mirip-mirip dengan penyakit gangguan jin. Ya. Kang Ikna dulu sempat ngomong kalau sebenarnya penyakit kalau dalam Islam penyakit gila tuh nggak ada. Iya. Kan? Iya. Itu sebenarnya jin semua. Iya. Jadi si gilanya itu karena gangguan jin. Rasulullah sendiri meruqyah anak yang gangguan jiwa, yang gila ya, dalam bahasa umum, itu dengan bahasa Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Ketika ditepuk, dibacakan Al-Fatihah, selesai gitu. Jadi mohon maaf ya kalau saya berbicara agak vulgar tadi, karena vulgar juga ngomongnya. Jadi itu suatu penyakit kegilaan lah gitu. Indikasi salah satu bagian dari penyakit gangguan jiwa gitu. Sebenarnya nggak bisa tertarik pada perempuan, itu sebenarnya gangguan jin itu ya. Ya. Kalau kita sebutnya kejiwaan. Ya, kejiwaan kalau konteks kami adalah gangguan syaitan jin. Nah, maka itu terapinya dengan terapi Quran atau ruqyah. Kalau kamunya mau pasrah dan benar-benar ingin meniatkan diri untuk sembuh ya, maka insya Allah itu sudah
Dan kalau di rehab hati ini kan selain di ruqyah, mungkin di awal sekali 2 kali di ruqyah oleh peruqyah nih ya, Ya. oleh Kang Igna dan Ya. kawan-kawan. Tapi itu dikasih ilmu juga, maksudnya pengetahuan juga untuk gimana caranya ruqyah mandiri latihan. Jadi kamu harusnya nanti setelah ngobrol-ngobrol mungkin beberapa kali sama Kang Igna, kamu harus bisa sering-sering meruqyah mandiri diri sendiri. Iya. Jadi dengan bacaan-bacaan yang dikasih tahu sama Kang Igna, maksudnya runtutan apa, misalnya trikul, apa yasin, kayak gitu-gitu. Saya juga mau belajar sih. Ya, insya Allah. Jadi emang yang paling pentingnya self healing tadi, terapi sendiri tadi, karena itu harus dilakukan tiap hari terus menerus. Karena penyakitnya kan bertahun-tahun ya, maka terapinya juga ada proses gitu. Nggak bisa ujug-ujug Bismillah ditiup selesai, tidak itu. Jadi ada proses yang harus dijalankan seiring dengan keistiqomahan yang dilakukan. Oke, nah sekarang Ricky udah ngobrol banyak nih kan sama Kang Igna. Apa yang sudah Ricky dapatkan dari obrolan kita hari ini nih, yang Ricky simpulkan, yang akan Ricky putuskan untuk kedepannya apa yang mau dilakuin? Ya pertama bersyukur sih sebenarnya, dapat masukan yang jauh lebih menyadarkan ke saya untuk benar-benar hijrah itu memang harus meninggalkan semua. Itu nggak ada kata ntar dulu deh atau keterkecualian gitu. Karena kan maaf saya takut lupa, jadi benar soalnya ketika saya melakukan hal itu yang dandan itu, satu mungkin ketika saya hijrah nggak ada saya dandan itu sholat bisa waktu. Nah ketika dandan kan berarti kan kalau syuting itu kan dari pagi sampai malam udah tuh kehilangan ibadah waktunya kan, dan dari situ sih saya ngerasa merugikan. Takut make upnya luntur maksudnya kan. Jadi nggak bisa wudhu. Oh gitu. Padahal kayak saya mah ya make up aja. Iya, cuma aku ngerasa kayak itu kan saya laki-laki, maksud saya cuma gara-gara makeup saya nggak sholat gitu. Dari situ, dan untuk dengan hari ini sih saya berterima kasih. Mungkin disinilah ada ini adalah kesempatan buat Ricky, ini adalah waktu terbaik buat Ricky untuk ya hijrah itu memang seperti nggak seperti membuahkan telapak tangan ya, maksudnya harus berproses dan harus menerima resiko gitu. Mungkin kalau emang resikonya harus sama Allah ya harus dikikis, ya itu mungkin hisapnya di dunia. Tapi mudah-mudahan sih Ricky berharapnya Allah memberikan jalan terbaik lah, menguatkan imannya Ricky gitu, untuk Ricky ya kuat gitu. Ricky saat ini, detik ini aku udah fix, saya harus lakukan ya, nggak mau nggak gitu. Karena kalau masih mikir entar-entar, apa ya namanya, nggak tahu kan, nanti tiba-tiba nanti saya mikirin nggak jadi besok langsung berubah, belum tentu kan dapat kesempatan kedua seperti ini gitu. Jadi saya berusaha saat ini, saya harus meyakinkan diri saya, ya Ricky harus berubah kembali ke fitrahnya dan jangan lagi dandan. Mudah-mudahan sih saya bisa ngejalanin sesuai dengan yang diikutin hati sekarang gitu. Makanya saya kan di konten ini saya nggak pengen itu penonton itu mikirnya oh ini settingan ini, saya nggak mau. Makanya Ricky kan ini memang apa adanya dia seperti ini kan. Makanya dari awal saya undang Kang Igna ke sini, Ricky ke sini. Saya nggak mau kamu harus di akhir acara saya kamu harus menetapkan kalau kamu berhenti ya make up. Saya nggak mau memaksakan oh ini demi konten, tapi besokannya dia make up lagi kan, saya malu ya enggak. Jadi harus benar, konten dibalas konten. Iya, jadi saya pengen jangan karena kamu nggak enak sama saya, kalau memang kamu mau berhenti make up, ngomong saat ini di sini ditonton sama para Kanza lovers nih di luar sana. Tapi kalau memang nggak mau masih ragu, ya bilang ragu, jadi supaya saya nggak nanti yang dihujat gitu kan. Wah kontennya nih nggak bener nih, apa namanya rekayasa kayak gitu. Nah itu sekarang Ricky tuh yakinnya gimana? Bener-bener saya masih ragu sih Kak, masih butuh waktu misalnya gitu. Enggak sih, sebenarnya memang aku masih ada beberapa kontrak proyek kerja yang harus menuntut dan itu gitu Pak Ustadz. Paling itu aja sih. Tadi mau nanya itu kan? Apa? Kontrak tadi itu ya, gimana? Itu gimana ya Pak Ustadz? Itu kan aku masih ada kontrak kerja yang kontrak kerja harus dikerjakan gitu. Dan Indonesia itu rata-rata lagi menyukai Bollywood gitu, parodi India yang sekarang lagi nge-booming di YouTube. Nah aku kan ada kerjasama dengan temen nih Vinapan. Nah aku kan lebih mukanya
ke Bollywoodan dan akhirnya Anjeli. kayak mungkin gue coba Siapa aja? akhir dia Ustaz pernah nonton tuh kayak Rahul, Anjeli, Tina. Nah, ada Rahul dan Tinanya dan aku tuh Parodi ya. parodi menjadi Anjeli gitu loh. Dan ini kan kita sebenarnya udah dari 2 bulan yang lalu. Jadi aku jatuhnya ke pansos ke Vina untuk mencari fans sih sebenarnya. Jadi aku mau mentransisikan. Aku bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Jadi be a professional. Dan itu akan diposting di YouTube Di kamu? YouTube Vina. Oh, Di YouTube Vina, bukan di aku. Jadi merayakan 1 juta followernya Vina Fan, bikinlah parodi Komik Gaya itu. Tapi kan seiringnya berjalan kan saya teman hijrah segala macam hati goyang. Nah, hari ini saya sudah ketemu di sini kan saya menetapkan, jadi saya udah nggak mau dandan nih Pak Ustadz, tapi masih ada satu Utang janji itu, sama Kak. teman. Tapi nggak ada hubungannya sama materi nih? Nggak ada hubungannya sama materi, intinya itu sudah maksudnya ada. maksudnya nggak ada hubungannya, kamu udah bayar si A tadi yang kamu bilang bayar Udah, si A. maksudnya bukan hubungan sih Kak, lebih ke kita kan kalau mau bikin satu konten itu harus mirip seperti artisnya kan. Panggungnya udah dibayar, maksudnya kita udah cari vendor panggung, properti baju, terus wig segala macam, misalkan Habis berapa tuh kalau boleh tahu? sekitar 3 juta lah. 3 juta sih, cuman itu aja Pak, buat si kitanya doang, properti buat kitanya gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, intinya dari segi kerugian uang mas sebenarnya kamu nggak masalah. Nggak. Tapi lebih beratnya utang janji ke si Utang Vinanya. janji, heeh. Gimana tuh Kang? Jadi perbincangan 1 jam ini sampai ke titik satu kesimpulan sebenarnya, bahwa Kayaknya udah lebih dari 1 jam. ya lebih dari 1 jam ini ada satu titik kesimpulan tadi, man hajaro manallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang Allah nggak suka. Jadi kalau sudah, jadi contoh gini, saya berjanji untuk mabuk-mabukan, maka janji itu tidak perlu dilakukan gitu. Saya berjanji untuk membuat sesuatu yang sifatnya mengundang murka Allah, ya jangan dilakuin gitu, ngapain dilakukan. Tinggal dikasih penjelasan ke Tinggal Vinanya dikasih ya? penjelasan bahwa hari Dia ini. memang teman yang baik, katanya ngerti. Dan tadi malah ketika terlibat lagi di konten itu, beliau akan semakin populer, ya, dengan 1 juta yang akhirnya cari tahu lagi, wah gitu. Jadi setan berhasil sebenarnya ketika kamu benar-benar jadi viral tuh konten sama Vina. Kamu kan naik lagi tuh, makin berat lagi kamu goyah. Nah, gitu. Yang dikhawatirin gitu. Oh iya iya. Itu yang jadi jebakannya gitu. Jadi hemat saya sekali lagi, kalau sudah notabene kita sudah punya keyakinan untuk meninggalkan itu, apalagi memang benarnya itu adalah meninggalkan, sebaiknya jangan mencoba lagi, karena Walaupun sedikit. iya, walaupun sedikit utang pun. janji. Walaupun Karena utang. kayaknya lebih penting kita mikirin apa kata Allah deh daripada sama manusia gitu. Iya. Kayak lebih kuat dan lebih gesit gitu. Bener banget, jadi antusiasnya lebih tinggi lagi dan saya pengen hajar terus. Berasa malam pertama. Iya, pokoknya bahagia banget. Khasiat men emang top banget. Mohon maaf gitu ya, misalnya contoh gini, karena dipublish dan itu yang menontonnya sampai 1 juta viewers kan gitu ya, atau 500.000, berarti ada 500.000 orang yang terinspirasi gitu. Iya. Oleh hal yang tidak baik. Nah itu beratnya. Maka dakwah di media, di sosial media tuh kalau salah fatal, ya. Contoh kayak saya bikin fatwa ini boleh silahkan ya, fatal kan. Nanti kalau ada fatwa, maksudnya menyampaikan hal yang sifatnya hukum lah, ya boleh nggak masalah. Itu fatal, 500.000 orang, wah terinspirasi, iya benar kata Ustadz ini, wah karena ini saya berat di akhirat. Pun sama, pelaku yang sifatnya artistik ketika menyampaikan sesuatu yang tidak baik, jadi inspirasi dari ratusan ribu orang, 1 juta orang, 2 juta orang, maka itu akan berbalik kepada kita. Nah, sekali lagi, barangkali pilihan untuk meninggalkan ini adalah momen yang kemudian membuat Allah tertawa. Jadi ada kisah-kisah ya, yang di Nabi, para sahabat itu. Salah satu kisahnya tuh tentang bagaimana satu amalan itu membuat Allah tertawa, berbahagia. Nah mudah-mudahan seperti itu barangkali yang nasihatnya antum tinggalkan, supaya apa? Supaya bisa lebih fokus kepada dunia yang baru. Apa? Ya kerja secara natural saja, normal saja, halal, berkah, dan nyaman, tenang dalam ibadah. Ini kayaknya Kang, Ricky ini pergejolakannya tuh, kalau aku merhatiin ya, ntar dia datang sama saya hari ini,
ngomong begini gini. Besok saya lihat lain lagi. Besoknya datang lagi kok begini gini. Besok saya lihat lain. Sebenarnya kalau saya perhatikan dia tuh bergejolak banget, luar biasa ya. Luar biasa banget apa ya? Kayak dia tuh lingkungannya sih Kang. Lingkungannya tuh mendukung. Ya. Jadi sebentar dia mau ini, sebentar kayak terhasut lagi, Iya, enakan iya. lagi sama si Iya, A, nggak enak. enakan si B. Nah ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan supaya dia tuh nggak balik-balik lagi gitu? Ya, jadi kalau dalam doa sholat itu Al-Fatihah ada satu ayat di akhir-akhir itu yang kemudian kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang istiqomah, mustaqim, istiqomah gitu. Maka cita-cita kita adalah istiqomah. Hanya istiqomah itu sebenarnya nanti endingnya husnul khotimah kan, ya gitu ya. Kamu tuh istiqomah ya. Dikatakan seseorang istiqomah ketika sudah husnul khotimah. Karena kan orang mau berubah ya. Misalnya, kamu istiqomah ya, tapi besok-besok berubah lagi. Berarti konsistennya dalam ketidakkonsistenan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka ada beberapa tips untuk istiqomah. Satu, hijrahnya harus lillah. Karena Allah, bukan karena perempuan, bukan karena ibu, bukan karena apapun. Pokoknya lillah. Lillah itu artinya mengharap balasan janji hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan balasnya, yang akan berikan macam-macamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah hijrah itu harus dalam rangka kita penuh dengan kesungguhan, mujahadah. Paksain. Allahumma paksain gitu. Jadi kalau kita nggak memaksain diri, itu susah. Bener itu. Sholat subuh, kalau nggak maksain, susah. Sholat qiyam, ya, sholat malam misalnya, kalau sholat asar ke masjid, kalau nggak maksain, susah. Jadi awalnya memaksakan diri sampai ketika sudah menjadi kebiasaan, menjadi sebuah akhlak, yang tadinya kita paksain tuh, karena sudah menjadi habitat, akhirnya memaksa kita untuk melakukan itu. Baik dalam keburukan atau kebaikan. Contoh, antum misalnya, saya seneng dandan karena udah jadi kebiasaan. Jadi si dandan itu yang memaksa kita untuk berdandan terus gitu. Nah, itu maksudnya akhlak ya gitu, sikap gitu ya. Nah, maka ketika kebaikan itu dipaksain awalnya, kedepannya di kenikmatan. Nah, ini mah cuman kenikmatannya hakiki. Jadi mujahadah ini penting. Nah, yang ketiga adalah harus dengan bertambahnya ilmu. Jadi kalau antum ingin, kan gini ya, orang yang bertambah ilmu itu akan selalu merasa bodoh gitu. Kalau kita nggak nambah-nambah ilmu, kita merasa soleh biasanya. Banyak yang belum soleh nih. Saya mau udah apa ini. Jadi kalau kita terus tambah upgrade, maka kita ternyata untuk sempurna di hadapan Allah, untuk paripurna kafa itu harus terus-menerus ditingkatkan. Maka perintah Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Muhammad, yang awal-awal turun, wahyu Allah adalah Iqra. Perintah membaca. Perintah mengkaji. Karena apa? Ilmu adalah cara untuk kita bagaimana mengobati keraguan-keraguan kita. Ragu kepada janji Allah, ragu kepada ancaman Allah, ragu kepada pahala dari Allah. Kan kadang-kadang ragu ya, ada gitu azab kubur, santai aja. Ada nggak? Wah, itu kan keraguan. Itu harus dijawab dengan ilmu. Sehingga keyakinannya bertambah. Tadi yang ketiga. Yang keempat adalah lingkungan. Jadi kata Nabi, kamu sesuai dengan agama temanmu. Jadi kalau agama teman kita liberal dan turunannya, liberalisme dan turunannya, itu agama. Ya. Bagaimana mereka memujanya siapa? Setan. Apa ritualnya? Ya ritualnya tadi. Ritualnya adalah foya-foya gitu ya. Kemudian liberalisme turunannya ada feminisme, kemudian homoseksual, LGBT, itu turunan-turunan dari liberalisme. Nah, kata Nabi, kamu tergantung agama teman kamu. Jadi kalau teman-teman kita memotivasi untuk kita terus seperti itu, wajar. Datang ke sini semangat, datang ke sana semangat ke yang itu gitu ya. Datang ke sini semangat untuk ibadah, datang ke sana semangat untuk perdandan lagi misalnya. Nah itu yang kenapa? Karena kalau kita masih sedang memperbaiki diri, sedang bertobat, lingkungannya harus benar-benar yang mengobati itu. Kayak gini lah. Kalau orang terkena virus di karantina dulu kan, karantinanya berapa? 2 pekan, terus naik. Kenapa? Karena dipastiin bersih dulu. Kalau kamu udah bersih dari virus, sok keluar. Bahkan jadi penolong orang-orang yang terkena virus. Gitu ya. Banyak musisi sekarang hijrah.
Dia keluar kan, jauh dulu dari teman-teman musisi yang lainnya. Tapi pas kembali lagi ke dunianya, dia ajak tuh teman-temannya untuk apa? Hijrah kan? Nah gitu, cuman harus kuat dulu. Kalau kamu belum kuat, nggak bisa mungkin nolong orang yang lain. Itu kalau kita lemah, kita nolongnya juga ke bawah lagi. Nggak bisa. Satu lagi adalah yang nggak boleh dilupain, doa. Kenapa? Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Atau misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Maka kita memohon ya Allah, jangan engkau sesatkan hamba, palingkan hamba lagi setelah engkau berikan hidayah menjadi baik lagi, hidayah beriman, hidayah hijrah dan seterusnya. Jangan engkau cabut lagi ya Allah, karena itu kenikmatan. Oke, tadi 5 ya. Dan satu lagi ada sebenarnya. Perkataan para ulama yang mengatakan man syaa'a alaihi mata alaihi. Siapa saja yang hidup dengan kebiasaan tertentu, dia akan diwafatkan dalam kebiasaan itu, baik dalam keadaan taat atau maksiat. Antum pengen meninggal kondisi apa? Ya taat lah sama Allah. Nah, 3 evaluasi kebiasaan kita apa? Iya, iya. Ya gitu. Ada orang yang matinya di atas tubuh pejinah di kamar hotel. Kebiasaannya ngapain? Iya, berzina. Berzina. Ada orang yang matinya dalam keadaan overdosis. Kebiasaannya apa? Minum. Nah itu. Ada orang yang lagi azan kan, meninggal ya. Ada cerita tuh di Makassar yang film pendek lagi azan tuh. Ya kebiasaannya di masjid gitu. Walaupun akhirnya mengucapkan azan tiba-tiba keluar darah. Dan itu kisah nyata walaupun difilmkan. Lain cerita kalau dibunuh kali ya? Buk- Kalau habis diperkosa dibunuh tapi padahal dia soleha itu gimana? Beda cerita. Ya beda. Ya itu syahid. Itu syahid. Syahid. Meninggalnya syahid karena dia artinya Berarti Allah nggak bisa disamakan dengan case kebiasaan yang tadi. Oh ya, maksudnya tuh gini. Kebiasaan tuh dalam artian gini. Dia kan taat tuh tentang ibadah ya. Taat tuh tentang akhlak. Jadi selama di akhir-akhir hidupnya tuh dia taat tuh jadi orang baik atau orang buruk maksudnya gitu. Oh gitu. Bukan kebiasaan yang misalnya yang Di tadi. akhir mendekati ajal itu sebenarnya dia baik apa buruk? Tak itu maksudnya perkataan ulama tadi maksudnya adalah dia tuh akhlaknya baik atau buruk gitu maksudnya. Oh, gitu. Enggak selalu misalnya ada pertanyaan juga. Ada Ustadz cina ini seorang kiai yang pada saat lagi safari dakwah tiba-tiba tabrakan. Emang kebiasaannya apa tabrakan? Bukan namanya menabrak-nabrak mobil, enggak gitu maksudnya kan ya. Tapi kebiasaan beliau ada safar berdakwah. Syahid di situ. Tadi yang diperkosa tadi ya misalnya contoh tapi wanita taat. Ya itu memang dia sedang dalam ketaatan, bahkan Allah angkat gitu ketaatannya, dia tidak dihisab lagi. Pada saat di alamnya tuh nggak lewat hisab dulu, langsung ya ke surga, langsung tidak ada hisab, tidak ada mizan, langsung lewat sirot ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya adalah kamu menjadi orang baik atau orang buruk di akhir-akhir hidup ini, di sisa Allah kasih usia kepada kita, maka kata para ulama itulah yang akan menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka istiqomah tergantung hari ini. Oh, iya. Bagaimana kita, karena ada sabda Nabi gini, innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung akhirnya. Jadi kalau akhirnya endingnya kurang baik, berarti tandanya menjelang akhir-akhir kehidupan itu dia masih pokoknya ada nasihat gitu. Ada masukan hidup gua gitu ya. Iya. Gimana gua, lu ngapain sih, tahu apa yang ngerasain gua. Yang di luar tuh gitu. Iya. Emang gitu ya benar. Kadang ngajakin kalau emang belum Iya. ini susah. Dan di sisi kami memberikan nasihat adalah pahala tersendiri dan kewajiban kami. Walaupun ada penolakan, ada apa terserah silahkan. Tapi di sisi antum sesungguhnya itu anugerah, gitu ya. Jadi bukan dalam rangka mencapuri urusan, bukan dalam rangka rese ya dan kepo seterusnya, tapi mengingatkan gitu. Itu jadi pahala. Karena apa? Karena suatu hal yang sifatnya keburukan apabila dibiarkan oleh orang, maka khawatir Allah akan memberikan hukuman kepada seluruh negeri itu ya, seandainya di dalamnya sudah tidak ada lagi yang mengingatkan. Jadi konten ini bagus sekali Mbak Eka ya. Saya juga bahagia bisa sedikit memberikan advice, nasihat-nasihat buat Ricky dan khususnya juga buat pemirsa Kanja Lovers itu ya. Saya sudah tahu Kanza ini dulu. Kalau disebutin oleh Kanja Lovers.
Ganja lover atau ganjolik gitu. Maka alhamdulillah insya Allah, dan akhirnya ternyata masuk studio ini juga yang awalnya kita saksikan di di sosial media, di FB, di mana gitu. Oh ya alhamdulillah, silaturahim insya Allah. Nah, ini Kang, sebagai penutup nih ya Kang, ada dua hal sih sebelum saya tutup. Yang pertama mungkin tadi Kang Ikna bilang lingkungan ya kan. Saya suka kasih jebakan-jebakan Batman sebelum yang tadi kita sebelum acara kan saya sempat tapi belum dijawab ya. Dia tuh nggak sadar kalau saya tuh lagi kasih jebakan Batman, karena saya tuh bukan tipe orang yang gampang percaya orang itu, Mbak Kak saya mau hijrah ini. Jadi saya penasaran sebenarnya hijrah bener apa nggak. Saya suka ngasih jebakan Batman, misalnya ada laki-laki lewat misalnya, itu ganteng tuh, dia ntar nyeletuk, iya cucu kayak gitu kan. Terus kadang-kadang, menurut lo enakan gimana? Enakan gini, gimana? Terus dia masih kasih gimmick-gimmick keperempuanan. Sebenarnya saya kan kasih masukan yang seperti yang saya bilang tadi. Itu menurut Kang Ikna apa yang harus dia lakukan ketika temennya lagi manggil dia misalnya, Cong gitu kan, atau dia temannya lagi godain dia, tuh cowok ganteng tuh misalnya, atau ngata-ngatain dia, nyinyirin dia ke dunia lama dia, apa yang harus dia lakukan, Kang? Ya, baik. Jadi sekali lagi tentang ini bukan dalam rangka menyampaikan aib ya, tidak. Memang kan dosa-dosa itu tidak boleh dibanggakan sebenarnya. Saya dulu gini. Kalau bukan dalam rangka memberikan pelajaran gitu ya. Kalau bukan dalam rangka mengambil hikmah dari setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, itu satu. Nah yang kedua, pada saat kita sudah mulai berubah, apapun itu bentuk pelanggaran dosa di masa yang lalu, sekali lagi harus disadari itu sebuah kesalahan, sebuah hal yang harus ditinggalkan, bahkan tadi penyakit yang harus disembuhkan. Maka ketika ada orang yang berusaha untuk memberikan istilahnya tadi, yang di jebakan-jebakan, pancingan-pancingan, atau misalnya ledekan-ledekan, prinsipnya kita harus memulai segala sesuatu dengan ta'awuz dulu ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang tidak kutuk, karena dengan itu pasti ada upaya untuk pasti upaya-upaya itu tadi untuk memalingkan kan sebenarnya, untuk membuat kita tergoda lagi, teringatkan lagi. Padahal memori itu seharusnya kesukaan-kesukaan itu seharusnya harus lama-lama ditinggalkan gitu. Nah itu yang ta'awuz dulu yang pertama. Nah yang kedua adalah godaan-godaan itu di sisi yang lain bisa menjadi sebuah ujian bagi kita, apakah kita lebih kuat atau tidak. Dan cara feedbacknya atau cara menjawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh teman-teman, adalah bagaimana kemudian kita meminta doa kepada mereka, dukungan. Antum tapos kan teman-teman, sosial media di mana sebagainya, antum katakan saya pengen berubah, saya sudah ini. Cacian atau dukungan yang banyaknya? Dukungan kan, itu udah pasti gitu. Karena masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Islam, kemudian juga tahu itu adalah sebuah hal yang keliru, itu mereka pasti ketika ada perubahan antum yang positif akan didukung. Nah, adapun kalau ada oknum-oknum yang masih nyindir apa sebagainya gitu, yang artinya menghina, ya antum kasih feedback sebagaimana antum di sosmed. Teman-teman, saya mohon doa, teman-teman saya mohon dukungan, saya ingin ini, saya ingin itu dan sebagainya. Kecuali yang sifatnya tadi yang ingin menarik kamu lagi. Nah, itu mah ditinggalkan gitu. Terutama walaupun cuma sekedar panggilan, manggil cong, itu dia harus nyikapinnya gimana? Iya, tadi panggilan itu harus mau. Iya, jangan gitu. Artinya jangan dinikmati gitu. Jangan malah nengok gitu. Dan ingat, Allah tuh melarang seseorang dipanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, panggilan buruk itu kayak manggil si A, si B dengan kebiasaan buruknya, atau bahkan manggil si A, si B dengan panggilan binatang, itu dibenci oleh Allah Subhanahu, dilarang gitu. Jadi malah ketika akhirnya kita, woi gitu ya, tadi kan misalnya disebutkan, malah kita jangan direspon. Kalau orang dekat ya diingatkan, kalau orang yang tadi ya haters atau apa gitu yang julid, dibiarkan aja. Dan kita doakan semoga dan itu menjadi motivasi untuk membuktikan diri sesungguhnya. Iya betul. Ya. Kalau bisa dia nengok, dia dosa nggak? Kalau menikmati ya dosa, mendukung dosa itu. Kalau menikmati ya, karena panggilan-panggilan buruk itu dilarang.
Ya kayak ada orang kan manggil orang dengan macam-macam ya sekarang yang lagi viral. Iya. Wow, macam-macam dengan kata-kata walaupun sebenarnya ya tadi maksudnya menghina manusia dengan perilaku anjing atau perilaku babi atau perilaku itu kan nggak boleh gitu. Dan harus memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang memuliakan atau baik. Dan antum sekali lagi harus mengignore. Nah, mengignore, cara ignornya adalah tidak nengok gitu ya. Cara mengignornya adalah kalau orang teman kayak Fikri ya, teman dekat misalnya, tuh Ki jangan manggil itu lagi, aneh Riki gitu. Oh iya. Aneh panggil Riki. Gitu ya, biar nggak kepancing lagi, jinnya nggak bangun lagi. Nah, itu. Iya, iya. Kalau dinikmati khawatir Bangun lagi gitu. setan itu semakin menguatkan kita lagi, na'udzubillah gitu. Nah, yang terakhir nih Ki, sebelum closing, tolong kasih pesan-pesan apa yang mau Riki sampaikan terhadap pesan-pesan ya dari Riki untuk mereka yang dari kalangannya Riki dulu ya, yang nggak suka sama Riki, terus yang dari keluarga yang Riki ngerasa udah ngecewain mereka, tanggap apa pesan untuk mereka apa, lingkungan Riki yang udah Riki kecewain sama fans Riki, pesan Riki apa? Yang pertama paling untuk teman-teman yang satu profesi pekerjaan sama saya, mudah-mudahan dulu ya mudah-mudahan dengan adanya saya berusaha untuk berubah, hijrah karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya bisa memberikan motivasi buat teman-teman saya yang merasa takut dan ketar-ketir hatinya yang belum berani mengungkapkan. Semoga dia cepat-cepat berubah ya. Saya mengucapkan pertama-tama untuk seprofesi teman kerja saya yang dulu, mudah-mudahan dengan adanya pengakuan saya di sosmed, ya mudah-mudahan teman-teman ya itu berpikir yang takut, yang gelisah, mudah-mudahan si Riki juga bisa, masa gua enggak, mudah-mudahan kita bisa memberikan motivasi itu sih. Dan mudah-mudahan makin kuat lagi karena kan hijrah itu benar harus iman kuat dan berkumpul dengan orang-orang yang mendukung dan orang-orang muslim yang ibaratnya menguatkan gitu. Karena Riki tipikal orang yang segampang goyang, dihasut blok langsung. Dan Riki berterima kasih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk ketika Rikinya udah mulai di luar jalur tuh, aku udah kayak ditarik udah melampaui batas gitu. Riki rasanya yang kakak bilang benar, alhamdulillahnya tuh rezeki itu bukan dari materi tapi dari pertemuan kita aja ini udah rezeki gitu kan. Itu sih. Dan yang kedua, kalau dari orang tua, dari orang-orang yang sudah baik sama Riki cuman meminta maaf, kurang lebihnya mohon maaf ketika memang Riki itu tanpa Riki sadari Riki pernah menjolimi orang-orang yang udah baik sama Riki. Mudah-mudahan dimaafkan dan diampunilah dosa Riki, dan ya dirangkul lagi lah gitu atas kecerobohan Riki, keteledoran Riki, mudah-mudahan memaafkan gitu. Dan yang terakhir untuk fans-fans yang menyukai Riki dari segi aku berkarakter sebagai Ling lah atau sebagai Anjeli atau yang menyukai kewanitaan, ya mohon maaf, saya harus kembali ke fitrah dan saya harus kembali ke jiwa saya laki-laki, dan yang menyukai dengan saya porsinya laki-laki, ya mudah-mudahan terima kasih atas doa-doanya, mudah-mudahan aku bisa ya ibarat kayak husnul khotimah ya, maksudnya bisa punya istri yang menerima aku yang dulunya background seperti apa, dan ketika kedepannya juga istri bisa menikah lah, ibaratnya niat saya pengen menikah, ya mudah-mudahan diberikan jodoh yang sesuai sama Allah, rezekinya Allah, karena kita tidak menuntut itu aja sih. Allahumma amin. Iya. Oke, Kanza Lovers, itu tadi perbincangan kita sama Kang Ikna dan juga Riki. Masya Allah, banyak banget hal-hal yang sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan juga bisa mengedukasi para Kanza Lovers di rumah yang nonton gitu ya. Dan makasih banyak Kang Ikna udah Sama-sama. mau meluangkan waktu kesini. Makasih juga Riki udah mau meluapkan isi hatinya, memberikan motivasi kepada teman-teman gitu ya. Dan semoga buat Riki cepat bisa hijrah total dan istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan bisa nggak goyah lagi. Amin. Jangan banyak ragu-ragu lagi. Oke, amin. Ya, makasih banyak buat Kanza Lovers yang udah nonton. Tapi jangan kemana-mana karena di akhir segmen masih ada giveaway manja. Terima kasih.
akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Nah, langsung aja kita acak angka manja yang pertama. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 08793. Sekarang angka manja yang kedua, diacak. Stop. Oke, angka manja yang kedua ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 13077. Nah, sekarang angka manja yang ketiga, diacak. Stop. Oke, angka manja yang ketiga ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 09935. Sekarang kita acak angka manja yang keempat, diacak. Stop. Oke, angka manja yang keempat ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 19141. Nah, sekarang Kanza Lovers kita acak angka manja yang terakhir, diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 03614. Nah, Kanza Lovers, itu dia tadi 5 nomorator yang terpilih dan bisa langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Gimana sih caranya? Caranya buat Kanza Lovers yang sudah belanja produk Maja Kanza, jangan dibuang ya, disimpan. Lalu dicek, tinggal dibuka botolnya, di dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada nomorator berbentuk diagonal di sini dan juga ada expired date. Nah, expired date dan nomoratornya silahkan dilihat dan dicocokkan apakah sama dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalnya sama, silahkan Kanza Lovers rekam video maupun foto bisa dikirimkan ke email di sini nih. Dan nanti Kanza Lovers dari 5 pengirim akan dipilih 3 pengirim yang tercepat untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Dan gak cuma sampai sini aja, karena pemenang-pemenang tadi akan diundi lagi di bulan Maret untuk mendapatkan hadiah grand prize berupa umrah gratis. Yeay, seru kan? Makanya buat Kanza Lovers, jangan ragu untuk nyetok Maja Kanza di rumah Anda. Tapi saya ingatkan sekali lagi, hati-hati terhadap produk Maja Kanza palsu, terutama yang dijual di e-commerce dengan banting-banting harga. Pokoknya harganya menggiurkan tapi dijamin palsu. Kenapa? Karena kemasannya memang sama persis, botolnya sama persis, stiker sama persis, tapi isinya beda. Jadi buat Kanza Lovers, biar tidak mendapatkan Maja Kanza palsu, belilah produk Maja Kanza hanya di distributor resmi saja, oke? Dan yang terakhir, buat Kanza Lovers yang merasa YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi dan mengedukasi, silahkan share sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Terima kasih. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.